Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, pada kesempatan ibadah hari ini, Bapak Ibu, ada sebuah hal yang sangat luar biasa, di mana ada dua event. Yang pertama yaitu sakramen baptisan selam, dan yang kedua adalah peneguhan siri. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki dua sesi tersebut, terlebih dahulu kita awali dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita membukakan Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan penuh penghormatan kepada Tuhan Yesus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita bersama-sama membacakan firman Tuhan, menghormati firman Tuhan yang akan kita bacakan bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6 dan ayat yang ke-7 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya memilih tema untuk kita renungkan bersama-sama lewat firman Tuhan ini, yaitu mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui tentang jemaat Kristen yang ada di kota Kolose pada waktu itu, yang menerima pesan firman Tuhan dari Rasul Paulus. Kondisi keadaan yang terjadi, yang dialami oleh umat Kristen di Kolose pada waktu itu adalah adanya rupa-rupa pengajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Kristus. Ajaran itu begitu menawan dan sangat menarik, sehingga bisa membujuk banyak orang Kristen untuk murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Paulus sebagai hamba Allah, dia menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Kolose pada waktu itu untuk mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus dan berpegang teguh kepada pengajaran Tuhan Yesus. Karena ajaran Tuhan Yesus yang sudah diterima oleh jemaat Kolose pada waktu itu adalah pengajaran yang benar, pengajaran yang sempurna, yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri, yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, yang harus jemaat Kolose taati dan lakukan seumur hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, hal tersebut menjadi teladan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita, umat Kristen yang hidup di zaman sekarang ini, kita berhati-hati menjaga kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang menarik, yang menawan, yang memikat, yang menawarkan kenikmatan duniawi, tetapi menyimpang dari firman Allah. Kita harus jauhi itu, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk kita belajar bagaimanakah mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Poin yang pertama, tetap di dalam Kristus, Bapak Ibu. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-6. Artinya adalah Bapak Ibu Saudara harus punya pendirian yang teguh, yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus yang Bapak Ibu imani, yang Bapak Ibu Saudara percaya, dan yang Bapak Ibu Saudara harus sembah seumur hidup Bapak Ibu. Itu poin yang pertama.
pertama yang saya simpulkan dalam ayat yang ke-6. Kemudian poin yang kedua, yaitu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Itu saya simpulkan dalam ayat 7a, Bapak Ibu Saudara. Pohon yang kokoh, dia berakar dengan kokoh pula dan tidak akan mudah digoyahkan. Begitu juga kehidupan rohani kita. Supaya teguh, kita harus berakar di dalam Kristus. Kemudian kita harus jadikan Tuhan Yesus sebagai fondasi rohani yang teguh, yang menjadi kekuatan bagi rohani kita, Bapak Ibu. Fondasi iman kita haruslah Tuhan Yesus. Artinya kita melekat kepada Tuhan Yesus. Kita hidup berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bukan kepada hal-hal lain yang bukan Tuhan Yesus. Karena hal-hal yang lain yang bukan Tuhan Yesus itu adalah sesat, Bapak Ibu Saudara. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, nasihat firman Tuhan mengajak kita agar kita bertambah teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saya simpulkan itu dalam ayat 7b. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Mari kita tingkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus lebih dekat lagi dalam persekutuan ibadah. Baik persekutuan ibadah yang ada dalam gereja kita ini, maupun dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan lewat doa pribadi, lewat pujian penyembahan secara pribadi kepada Tuhan, supaya iman Bapak Ibu Saudara semakin bertambah teguh kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya poin yang keempat yang terakhir saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus, yaitu hati kita harus melimpah dengan syukur kepada Tuhan Yesus. Itu saya simpulkan dalam ayat 7c. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini marilah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kendati pun dalam keadaan susah, sekalipun dalam keadaan yang berkekurangan, sekalipun dalam keadaan yang menderita dan penuh dengan berbagai persoalan yang berat, tetapi kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab, memberkati, memelihara hidup kita, yang tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kita. Karena Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Dia Allah yang sempurna, Allah yang maha kuasa, yang harus selalu kita sembah dan yang harus selalu kita andalkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah 4 poin yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita sampai akhir hidup kita. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus yang harus kita pertahankan, untuk kita imani, dan yang kita sembah seumur hidup kita. Bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasihat kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami mempertahankan iman kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan semua perintah-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat pemberitaan firman-Mu ya Tuhan pada ibadah ini, agar tidak berlalu begitu saja, tetapi senantiasa kami lakukan dengan tekun dan setia seumur hidup kami untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sebelum akan memasuki sakramen baptisan kudus yang akan diterima oleh Saudara Andi Zuliana. Tetapi sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kepada Tuhan, yaitu Saya Mau Ikut Yesus.
sakramen baptisan kudus yang akan diterima oleh saudara Andi Zuliana dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar Gereja Kristen Setia Indonesia bab 5 pasal 11 butir yang pertama. Saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Andi Zuliana tidak keberatan dan tidak terpaksa untuk menerima sakramen baptisan kudus pada hari ini. Oleh karena itu, atas nama Majelis Jemaat GKSI Via Dolorosa Lubuk Bruca, saya akan melayani sakramen baptisan kudus yang akan diterima oleh Andi Zuliana. Baptisan kudus dilaksanakan atas perintah Tuhan Yesus yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang 20, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan Yesus yang memberikan perintah tentang baptisan kudus untuk membawa jiwa-jiwa percaya kepada Juru Selamat yang hidup, Sang Pemilik surga, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan tentang arti baptisan. Arti baptisan kudus yang pertama, kalau kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, itu berarti bahwa Allah membuat perjanjian karunia yang kekal kepada kita, dan kita dijadikan anak angkat dan ahli warisnya dalam kerajaan surga. Allah akan memelihara dan melindungi kita dari segala yang jahat. Arti baptisan yang kedua, kalau kita dibaptis dalam nama Anak, itu berarti Tuhan Yesus memberi kepastian tentang pembasuhan dosa kita dalam darahnya yang kudus, dan kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Arti baptisan yang ketiga, kalau kita dibaptis dalam Roh Kudus, itu berarti kita terus-menerus akan disucikan dan dibaharui, sehingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dapat dipersatukan dengan jemaat orang-orang pilihan dalam hidup kekal yang sempurna di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya memohon dengan kasih Kristus kepada saudara Andi Zuliana untuk maju ke depan. Saya meminta kepada Andi Zuliana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa saudara telah dikandung dan dilahirkan dalam dosa, sehingga saudara harus dihukum oleh Allah? Sebab tidak mungkin saudara membebaskan diri dari dosa dengan kekuatan saudara sendiri. Mengakukah saudara bahwa karena belas kasihan Allah, maka saudara telah dibebaskan dari dosa oleh korban Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah di Golgota? Pertanyaan yang kedua, mengakukah saudara bahwa baptisan yang akan saudara terima pada hari ini
menandakan bahwa saudara telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya, sehingga saudara tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan oleh anugerah dan kasih Kristus. Pertanyaan yang ketiga, oleh karena itu, maukah saudara senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan, berjanji akan berjuang melawan dosa, dan berusaha hidup dalam kesucian dengan pertolongan Roh Kudus? Pertanyaan yang keempat, percayakah saudara bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang merupakan teladan hidup saudara? Pertanyaan yang kelima, berjanjikah saudara, baik secara bersama-sama maupun sendiri, untuk mewujudkan persekutuan dan melaksanakan tugas pengutusan? Pertanyaan yang keenam, apabila kehidupan saudara, yaitu kelakuan atau paham pengajaran saudara, bertentangan dengan firman Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka bersediakah saudara ditegur oleh jemaat Tuhan dan menerima penggembalaan khusus oleh Majelis Jemaat GKSI Via Dolorosa Bukruja? Bagaimana jawaban saudara Andi Juliana? Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ya tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara dan jemaatnya menjadi saksi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus sudah mendengar jawaban dari saudara Andi Juliana. Sebelum saya meneguhkan sakramen baptisan kudus yang akan diterima oleh saudara Andi Juliana, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah pencipta kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memilih saudara Andi Juliana menjadi anakmu, menjadi milik kepunyaanmu, untuk diselamatkan, untuk percaya kepadamu dan menjadi pengikutmu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Andi Juliana sudah mengikuti pembinaan yang diadakan oleh gerejamu di tempat ini untuk meneguhkan iman panggilannya kepadamu ya Tuhan. Dan pada hari ini Andi Juliana akan menerima peneguhan sakramen baptisan kudus untuk menjadi pengikutmu ya Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang beracara, dan Engkau yang memberkati, agar lewat peneguhan sakramen baptisan kudus yang akan diterima oleh Andi Juliana, meneguhkan dia menjadi pengikutmu ya Tuhan Yesus, meneguhkan dia menjadi milikmu ya Tuhan Yesus, yang layak Engkau berkati dan layak menjadi ahli waris kerajaanmu yang mulia di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan kasih Kristus, saya meminta kepada Andi Juliana untuk berlutut di hadapan Tuhan. Dengan kasih Kristus, saya meminta kepada seluruh jemaat untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus, mari kita topak saudara Andi
Juliana ini dalam doa meneguhkan dia, mendukung dia untuk mampu menjalani kehidupan di pribadinya, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita bersama-sama. Kita berdoa untuk saudara Andi Juliana. Kita berdoa. Andi Juliana, hendaklah engkau setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, mencurahkan Roh Kudus yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Andi Juliana, atas nama segenap anggota dan majelis jemaat GKSI Via Dolorosa Lubuk Beruca, saya ucapkan selamat datang dalam persekutuan jemaat GKSI Via Dolorosa Lubuk Beruca. Pesan saya kepada Andi Juliana, rajinlah menghadiri ibadah hari Minggu di GKSI Jemaat Via Dolorosa Lubuk Beruca selagi kamu masih sehat dan masih kuat. Rajinlah berdoa kepada Tuhan Yesus secara pribadi setiap waktu. Rajinlah membaca Alkitab secara pribadi supaya kamu dapat mengerti kehendak Tuhan. Lakukanlah semua perintah ajaran Tuhan Yesus seumur hidupmu. Silakan saudara Andi Juliana menghadap jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan sambutlah Andi Juliana dengan sukacita dan tangan terbuka. Kiranya dengan kedatangan Andi Juliana, kita semakin dikuatkan dan semakin giat untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan Yesus dimasyhurkan dan kerajaan Allah semakin diperluas. Saya mohon dengan kasih Kristus, jemaat Tuhan mengucapkan kalimat yang ada di layar depan ini. 1, 2, 3. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami yang mengucapkan untuk bersama dengan kami bersatu, bersaksi, dan melayani Tuhan Yesus melakukan dasar ugamanya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kepada Andi Juliana, saya persilakan duduk kembali. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, selanjutnya kita akan masuk dalam peneguhan siri kepada saudara Hendrian Rawi yang adalah putra dari Bapak Gus Febianus Rawi dan Ibu Puspita Sari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peneguhan sidi atau peneguhan pengakuan percaya secara pribadi yang akan diterima oleh saudara Hendrian Rawi dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar Gereja Kristen Setia Indonesia bab 5 pasal 11 butir yang kedua.
saya ingin memberitahukan kepada seluruh jemaat Tuhan sekalian bahwa Hendrian Rawi tidak keberatan dan tidak terpaksa untuk menerima peneguhan siri pada hari ini. Oleh karena itu, atas nama Majelis GKSI Jemaat Via Dolorosa Lubu Peruca, saya akan melayani peneguhan siri yang akan diterima oleh Hendrian Rawi. Perlu diketahui oleh seluruh jemaat sekalian yang hadiri ibadah pada hari ini bahwa baptisan anak merupakan tanda dan meterai perjanjian Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan telah berkenan menjadi Allah dan gembala bagi orang yang telah dibaptis, dan orang yang bersangkutan tersebut menjadi umat gembalaannya. Jadi pada dasarnya, Bapak Ibu Saudara, peneguhan siri adalah pengakuan bahwa baptisan yang telah diterima oleh seseorang pada masa anak-anak adalah benar-benar meterai dan tanda perjanjian antara Tuhan dengan dirinya. Saya mohon dengan kasih Kristus kepada Hendrian Rawi untuk maju ke depan. Saya meminta kepada Saudara Hendrian Rawi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara percaya dan yakin bahwa baptisan yang telah saudara terima pada masa anak-anak merupakan suatu meterai perjanjian dari Tuhan Allah dan gembalamu, dan saudara telah menjadi umat dan domba gembalaannya? Pertanyaan yang kedua, oleh karena itu, maukah saudara senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan, berjanji akan berjuang melawan dosa, dan berusaha hidup dalam kesucian dengan pertolongan Roh Kudus? Pertanyaan yang ketiga, percayakah saudara bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang merupakan landasan hidup saudara? Pertanyaan yang keempat, berjanjikah saudara baik secara bersama-sama maupun secara pribadi untuk mewujudkan persekutuan dan melaksanakan tugas pengutusan? Pertanyaan yang kelima, apabila kehidupan saudara, yaitu kelakuan atau paham pengajaran saudara, bertentangan dengan firman Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka bersediakah saudara ditegur oleh jemaat Tuhan dan menerima penggembalaan khusus oleh Majelis Jemaat GKSI Via Dolorosa Lubu Peruca? Bagaimana jawab saudara Hendrian Rawi? Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ya, tetap iya. Tuhan mendengar jawaban saudara dan jemaatnya menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah mendengar jawaban dari saudara Hendrian Rawi ini, sebelum saya melayani pengakuan iman percaya saudara Hendrian Rawi, marilah kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur bahwa Hendrian Rawi juga sudah menerima pembinaan lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidupnya untuk dia senantiasa lakukan sebagai pengikutmu ya Tuhan. Dan pada saat ini tibalah waktunya untuk Hendrian Rawi menerima peneguhan iman percayanya secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja atas peneguhan iman percaya saudara Hendrian Rawi pada saat ini, agar meneguhkan keyakinan iman saudara Hendrian Rawi, agar dia tidak ragu-ragu dan tidak bimbang untuk mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hatinya seumur hidupnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk berdiri. Terlebih dahulu kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih tetap berdiri. Kepada saudara Hendrian Rawi saya minta untuk berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita topang saudara Hendrian Rawi dalam doa, meneguhkan pengakuan iman percayanya secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Dan kita perlu topang dia dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa, mendoakan saudara Hendrian Rawi. Kita berdoa. Hendrian Rawi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, mencurahkan Roh Kudus yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hendrian Rawi, atas nama segenap anggota dan majelis jemaat GKSI Via Dolorosa Lubuk Peruca, saya ucapkan selamat kepada Hendrian Rawi yang sudah menerima peneguhan sini. Pesan saya, rajinlah menghadiri ibadah hari Minggu di GKSI Jemaat Via Dolorosa Lubuk Peruca. Selagi kamu masih sehat dan masih kuat, rajinlah berdoa kepada Tuhan Yesus secara pribadi setiap waktu. Rajinlah membaca Alkitab secara pribadi supaya kamu dapat mengerti kehendak Tuhan. Lakukanlah semua perintah ajaran Tuhan Yesus seumur hidupmu. Silakan Hendrian Rawi menghadap jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah Hendrian Rawi dengan suka
dan tangan terbuka agar tugas kita dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat menjadi nyata. Saya mohon dengan kasih Kristus, jemaat Tuhan mengucapkan kalimat yang ada di layar depan ini. 1, 2, 3. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami mengambil kementerian laut untuk bersama dengan kami bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kepada Hendriantawi saya persilakan duduk kembali. Demikian pelayanan peneguhan sakramen baptisan kudus yang sudah diterima oleh Saudara Andi Budiana, dan selesai ibadah nanti saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama menuju ke sungai untuk membaptis Saudara Andi Zuliana di sana. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, pelayanan peneguhan sini kepada Saudara Hendriantawi juga boleh terlaksana pada ibadah hari ini atas pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu padu kita menopang kedua anak-anak Tuhan ini untuk terus melayani Tuhan Yesus, terus bersekutu dan bersaksi, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus dengan semangat, dengan sukacita, bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kepada